Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Termasuk hal yang sangat penting untuk diketahui bahwa di bulan Sya'ban ini turun satu ayat yang sangat agung, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena itu bulan Sya'ban ini disebut syahri, kata Nabi, bulanku. Karena di bulan itu diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalimat salawat kepada Nabi sallu alaihi wa sallimu taslima itu adalah perintah yadullu alal wujub, perintah wajib hukumnya kepada manusia. Tapi malaikat kenapa bersalawat? Itu bukan karena taklif, tapi karena tasyrif. Para malaikat itu bersalawat kepada Nabi karena ingin mendapatkan kemuliaan daripada salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada manusia dan jin, maka bersolawat dan salam kepada Nabi hukumnya wajib. Kapan wajib? Di sini banyak ulama berkomentar. Ada yang menyatakan wajib solawat dan salam kepada Nabi ketika dalam sholat. Karena setiap dalam tasyahud kita berikan salam kepada Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dan juga bersolawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jika disempurnakan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirih. Wajib, itu jelas. Salat tidak sah tanpa bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada lagi yang menyatakan wajib bersolawat sekalipun di luar salat. Walaupun fil umri marratan, walaupun dalam umur satu kali kepada Rasulullah. Wajib itu hukumnya. Ada lagi yang menyatakan salawat dan salam ke Nabi wajib liman dzukira ismuhu. Idza dzukira ismuhu sallallahu alaihi wasallam. Wajib salawat dan salam kepada Nabi jika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada ancaman. Man dzukirta indahu, malaikat Jibril menyatakan, man dzukirta indahu falam yusalli alaika ab'adahu Allah min rahmatih. Siapa orang disebut namamu wahai Muhammad, jika kamu disebut, siapa orang yang disebut namamu wahai Muhammad dan tidak bersalawat kepada kamu, semoga jauh dari rahmat Allah. Kata malaikat amin, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang kikir yaitu orang yang jika aku disebut dan dia mendengarnya tapi tidak menyambut dengan salawat kepada aku sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu salawat dan salam kepada Nabi itu adalah satu kewajiban. Dan sebenarnya an-nabi yastaghni an salatina, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan salawat khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk menta'zim, mengagungkan kekasihnya Muhammad. Dan akan dibalas dengan balasan yang tidak sebanding dengan amalan kita. Kita bisa bayangkan kalau dinilai sholawat dan salamnya kita kepada Rasulullah dengan 1.000 rupiah, itu terlalu mahal ya. Kenapa? Karena setiap sholawat dan salam kita 1.000, kalau kita setiap harinya 1.000 kali kita baca, berarti harus dibayar 1 juta per orang. Wakif kalau ribuan orang, itu terlalu mahal. Tapi bagaimana menghargai Allah subhanahu wa ta'ala sholawat dan salam kita dari manusia yang remeh seperti kita ini, yang tanpa biaya itu sholawat dan salam kepada Nabi, tanpa membutuhkan tenaga sholawat dan salam kepada Nabi, maka Allah menyediakan balasan 10 salawat darinya. Man shalla alaika marratan sallallahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha 10. Dibalas 10 salawat Allah. Tahu apa salawat Allah?
rahmatnya Allah bagi orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu rahmat Allah, maka akan bisa menjamin dunia sampai akhirat, saudara, keselamatan kita. Wa kaif dengan 10 salawat, dan kita berkali-kali bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana orang yang gemar salawat kepada beliau di hari kiamat. Agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktarukum alayya salatan. Yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepada aku. Kalau orang menjadi orang paling dekatnya presiden, itu berarti menjadi orang yang istimewa, saudara. Insya Allah pejabat-pejabat yang lainnya, gubernur, bupati, wali kota, akan hormat kepada orang itu. Kenapa? Orang paling dekat dengan presiden. Dan ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Para malaikat akan hormat kepada orang ini. Seluruh makhluk akan hormat kepada orang ini karena menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan di dunia. Yaumal qiyamah, ada di hari kiamat, ketika semua orang meninggalkan kita, tidak ada yang peduli dengan kita, tapi orang yang banyak bersolawat kepada Nabi itu akan menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Tapi di saat itu dia menjadi orang yang paling dekat dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu aktsiru minas salati wassalamu alaihi, perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga menjadi orang yang beruntung kita semuanya. Dan alhamdulillah kita sudah hadiri haul Al-Habib Alwi, dan kita sudah membaca maulid ada di rumah Al-Habib Alwi. Rumah ini yang sering dihatamkan Quran oleh beliau, rumah ini yang sering dibuat qiyamul lail oleh beliau, rumah ini adalah tempat mengajar murid-muridnya beliau, istiqamahnya beliau. Dan itu insya Allah rumah yang didiami oleh orang yang soleh, dibuat ibadah orang yang soleh, insya Allah akan berkah dan akan mengalir berkah kepada kita semuanya. Dan insya Allah berkah itu juga akan masuk kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, sehingga kita nanti di hari kiamat berkat Al-Habib Alwi akan disampaikan kepada Rasul dan akan mendapatkan syafaatnya Rasul. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Atas nama keluarga Al-Habib Alwi, khususnya Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran hadirin semuanya, dan mohon maaf jika ada segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.